sehingga kami tahu arah hidup kami. Siapakah kami? Sehingga kami bisa dengan sempurna mengetahui jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami tidak tahu ya Tuhan. Banyak hal yang kadang-kadang membuat kami menjadi penuh dengan tanda tanya. Ada banyak hal yang membuat kami kadang-kala menjadi ragu, kadang-kala menjadi kecewa, dan kadang-kala kami menjadi takut, dan kadang-kala kami bertanya-tanya, apakah benar kami mempercayai Tuhan? Ataukah sesungguhnya kami salah karena telah mempercayai Tuhan? Hari ini ketika kami belajar lagi dari kebenaran firman, dari tokoh-tokoh Alkitab, dari banyak sekali pahlawan-pahlawan Alkitab yang telah mendahului kami, yang menyaksikan bagaimana perjalanan hidup mereka juga tidak mudah. Ketika Tuhan meminta satu perkara, dua perkara, tiga perkara, dan banyak perkara dalam hidup mereka, sebenarnya mereka penuh dengan tanda tanya, seperti kami hari ini. Tetapi ketika mereka berhasil untuk memberikan satu respons yang baik, maka itulah yang kami akan pelajari. Kami diingatkan kembali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu yang tidak ada gunanya ini. Engkau yang mengingatkan hamba apa yang harus disampaikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 22. Kitab Kejadian pasal 22. Saya mau mengajak kita untuk membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, lalu ayat yang ke-14. Kejadian 22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, lalu ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadanya. Keesokan harinya pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadanya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakannya. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sedemikian panjang bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membacanya, yang menaruhnya dalam hati kita, yang merenungkannya, dan yang terlebih lagi melakukannya dalam hidup kita.
Logis? Tanda tanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia kalau diberi sesuatu yang baik, ya, atau dibuka dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik, manusia nggak akan pernah mempertanyakan itu logis apa nggak logis, bukan? Ya, itu baik apa nggak baik? Sebab apa? Di depan mata dari yang nggak baik jadi baik, ya kan? Contoh, ada hamba Tuhan misalnya berkata, misalnya ini ya, misalnya. Ayo Pak Dirjen, kamu ikut persekutuan doa yang rajin ya? Kalau kamu ikut persekutuan doa yang rajin, maka rumahmu yang berapa ya? Misalnya ya, 7 kali 15 tahun depan Tuhan akan ganti dengan lebar tanahnya aja 1 hektar, misalnya ya, dengan ukuran rumahnya sekian. Dari yang 7 kali 15 akan ditukar oleh Tuhan dengan yang berkali-lipat lebih besar. Kalau mendapatkan firman seperti itu, ya, kalau mendapatkan hal seperti itu dari Tuhan, kira-kira Pak Sekjon mau nanya-nanya lagi nggak sama Tuhan? Jangan nanya-nanya deh, dan gua nanya-nanya Tuhan bilang, oh, gua berubah pikiran nih Sekjon, nggak perlu nanya, ya kan? Sekarang gua ubah dari 7 kali 15, gua ganti jadi 4 kali 10, gara-gara nanya, gitu kan? Saya rasa semua manusia ketika Tuhan memberikan yang baik atau menukar dari sesuatu yang menurut kita kurang menjadi sesuatu yang lebih dari sebelumnya, kita nggak akan mempertanyakan, kan? Kita nggak akan meragukan. Kita tidak akan memakai judul hari ini ketika Allah meminta logis enggak? Ketika Allah memberi logis enggak? Enggak. Kita akan langsung terima dengan senang hati. Seperti ketika Hizkia sakit, lalu Tuhan bilang, kamu akan mati. Kemudian dia berdoa, dan kemudian Tuhan berkata, Hizkia, kamu gak akan mati, kamu akan sembuh 15 tahun lagi, ya, aku akan perpanjang umurmu 15 tahun lagi. Harusnya kali ini mati, tapi kata Tuhan, aku beri kamu 15 tahun lagi. Wah, itu adalah sesuatu yang baik, ya, tidak akan menjadi satu pertanyaan atau keraguan, tetapi itu adalah satu anugerah. Puji Tuhan, harusnya hari ini saya mati, tapi Tuhan memberikan 15 tahun. 15 tahun itu berapa hari ya? Kali sekian hari. Dan terima dengan penuh syukur seperti
dan banyak hal kita lakukan. Saya membaca satu ilustrasi. Ya. Ini tentang apa yang harus diberikan oleh seseorang kepada Tuhan. Persembahan. Ada 3 orang. Nah, 3 orang ini ternyata pelit semuanya. Kalau udah bicara masalah persembahan, waduh, mereka akan cari akal bagaimana caranya supaya tidak memberikan persembahan. Jadi bertiga ini sepakat, A, B, dan C. Yang A bilang begini, Tuhan, sekarang aku akan memberikan persembahan kepadamu. Tetapi aku membuat lingkaran yang kecil ya Tuhan di sekitarku. Lalu aku akan melemparkan uang tinggi-tinggi sekali, jauh-jauh sekali, uang receh, uang kertas. Jikalau uang itu jatuh di dalam lingkaran yang kecil, nah itu punya Tuhan. Kalau di luar lingkaran, itu punya saya ya Tuhan. Dia lempar, otomatis banyak yang jatuh di mana Bapak Ibu? Orang lingkarannya kecil banget, sesekakinya dia. Ya otomatis jatuhnya banyak kan di luar lingkaran kan? Nah hanya kita sedikit yang jatuh di dalam lingkaran dekat kakinya. Nah Tuhan, inilah bagianmu dan yang lain adalah bagianmu. Si B akan kalah, dan itu benar juga bicara orang ini ya. Tapi kan aku nggak mungkin ikut-ikut gitu ya. Akhirnya dia bilang, Tuhan, aku juga berjanji dan aku membuat lingkaran yang besar untuk Tuhan. Oh, kata seperti si A, berani amat membuat lingkaran besar. Tapi ternyata si B doanya belum selesai Bapak Ibu. Tuhan, aku akan melemparkan uang yang jatuh di dalam lingkaran yang besar. Itu adalah milikmu, dan yang jatuh di luar lingkaran adalah milikmu Tuhan. Nah ini kebalikannya dari yang tadi. Udah buat lingkaran yang besar, ada diameternya berapa gitu Bapak Ibu. Dia lempar uangnya otomatis, yang jatuh di luar lingkaran yang besar itu adalah yang sedikit. Dan dia berkata, nah Tuhan, inilah bagianmu dan inilah bagianmu. Yang C gak mau kalah. Tuhan, aku gak mau seperti A dan seperti B buat lingkaran. Gak usah Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu. Aku akan melemparkan uang ini ke atas. Setiap uang yang naik ke atas dan gak jatuh-jatuh itu adalah milikmu. Dan yang jatuh ke bawah adalah milikmu. Bapak Ibu, hukum gravitasi di mana-mana gitu ya. Ya, sebelum ada mujizat yang terjadi gitu. Uang receh, uang kertas semua dilempar ke atas. Kira-kira bakal jatuh ke bawah? Iya jatuh. Tapi si C berkata apa dalam doanya? Tuhan, uang yang tak jatuh lagi berarti engkau berkenan mengambilnya. Itu adalah milikmu. Dan yang jatuh adalah milik. Nah ini ya, kalau Tuhan meminta sesuatu, apakah itu besar, apakah itu kecil, apakah itu berupa benda, apakah itu berupa suatu dedikasi, apakah berupa suatu loyalitas, suatu pemikiran, suatu ide, waktu dan sebagainya, manusia itu selalu merasa Allah itu nggak logis. Tuhan nggak tahu kalau saya sibuk banget, masih minta waktu saya. Tuhan nggak tahu apakah saya ini berkekurangan sehingga Tuhan meminta uang saya. Apakah Tuhan nggak tahu kalau saya ini sebenarnya tidak pintar-pintar amat? Untuk apa Tuhan meminta saya menjadi majelis, meminta saya menjadi pengurus, meminta saya jadi panitia? Saya kan nggak pintar-pintar amat Tuhan. Waduh, banyak sekali kita alasan, dan alasan dibalik itu adalah sebenarnya karena kita merasa apa yang Allah minta dari kita itu nggak logis. Karena kita punya ukuran sendiri untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,